Ya, saling meneh. Nah, makasih Bu. Keseharian saya tuh ya ke kantor desa, karena sebagai petinggi ya, petinggi itu sama dengan kepala desa. Kepala desa cuma di Jepara ini kaitannya dengan perdanya, namanya adalah kepala desa. Petinggi. Kalau kepala desa itu di wilayah kabupaten lain itu kepala desa, tapi khususnya di Jepara adalah petinggi. Untuk kesibukan mata pencarian ini bermacam-macam, karena apa? Bisa dikatakan petani ini juga bisa sebagai pedagang, pedagang ini juga bisa sebagai tengkulak juga. Karena apa? Lihat musimnya, ada yang merajin batu bata, misalkan. Kalau pas musim kemarau itu banyak kan sambil membuat batu bata. Tapi nanti setelah musim tanam padi maksudnya, karena di desa kami ini bisa 3 kali tanam padi. Jadi padi dan padi lagi. Palawija ini yang sebelah selatan sungai itu pun tidak berhasil, Pak. Karena apa? Untuk tanaman padi di desa kami ini memang hasilnya sangat menjanjikan, itu ke masa panen ketiga. Adapun untuk masa tanam palawija ini biasanya nanam jagung, tapi belum sampai panen itu jagungnya sudah mati karena ada air hujan kiriman kalau bahasa sini mengatakan, sehingga tergenang air, akhirnya tanaman jagung itu mati. Makanya dengan berbagai upaya pada waktu itu penanggulangannya bagaimana agar petani kita ini hasilnya bisa meningkat, sehingga banyak saluran air yang saya hilangkan. Akan tetapi saya juga membuat saluran air yang baru, yang mana ini adalah menyesuaikan ketika kebutuhan air ini nanti akan bagaimana agar tanaman kita ini bisa tumbuh subur dan bisa menghasilkan hasil panen yang memuaskan. Yang jelas hasil panen masa tanam 3 ini hasilnya 2 kali lipat dari masa tanam 1 dan 2. Maksudnya misalnya masa tanam pertama ini menghasilkan 3 ton, ini yang masa tanam 3 ini bisa mencapai 6-7 ton. Kalau masa tanam pertama panennya ini 3-4 ton per bau. Itu memang ada aturannya, yang mana diatur Perda dan Baunya. Ini memang untuk pola tanam ini diatur oleh pemerintah untuk padi dan palawija. Tapi kaitannya dengan situasi dan kondisi, karena
lahan sawah di sini dengan lahan sawah di desa lain itu beda. Mungkin di desa lain bisa nanam padi, bisa nanam jagung, tapi di sini ini yang sebelah utara sungai SWD 2 ini tidak bisa menanam jagung. Kita mulai tanam itu di bulan Agustus, awal Agustus. Ketika umur jagung ini 4 bulan, ini nanti Agustus, September, Oktober, November sudah panen. Tapi kenyataannya bulan Oktober biasanya ini ada hujan kiriman, sehingga untuk tanaman jagung ketika di bawahnya itu ada rendam air tidak terlalu banyak lah, katakanlah 1 jengkal itu aja sudah mati, sehingga belum masa panen jagung mati, akhirnya petaninya rugi. Untuk kebijakan ini sebenarnya juga saya pernah menyampaikan kepada Dewan, bahkan kepada Bupati, cuma ya sifatnya itu individu. Karena apa? Ini sebenarnya tidak semua desa individu, maksud saya ini dari desa Kendeng Sejali pernah menyampaikan secara lisan, yang mana saya mohonkan agar perdanya dirubah. Padahal untuk di Jepara sendiri ini yang menanam padi itu tidak hanya desa kami saja. Di daerah Mayong itu juga ada, terus di daerah Pejangaan itu juga ada, sehingga saya nanam padi ya didiamkan, maklumi, karena justru ini bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Pada waktu belum bisa tanam tiga, waduh, saya sangat kasihan sekali melihat warga saya. Karena apa? Masyarakat kecil ini dia menggarap sawah 1/6 hektar, yang mana menggarap sawah 1/6 hektar ini tuntutannya bagaimana agar mereka menggarap 1/6 hektar ini bisa mencukupi kebutuhan 1 tahun. Sangat-sangat memprihatinkan. Sehingga pada waktu itu setelah saya menjadi tinggi, menjabat 3 tahun kalau nggak salah ya, saya sudah mencari bantuan kemana-kemana, sehingga dapat untuk normalisasi saluran air. Di sana saya manfaatkan dan dibantu oleh pada waktu itu ada TMMD reguler untuk membangun desa kami. Alhamdulillah banyak jalan baru, banyak saluran air yang saya rubah pada waktu itu. Kalau memang dari dana dari desa tidak mampu. Ya kalau harapan sih ada-ada saja ya, karena namanya seseorang itu harus punya tujuan, pola pikir yang matang, dicanangkan dan punya tujuan yang pasti. Apalagi saya sebagai petinggi itu jelas ada harapan pada masyarakat saya. Alhamdulillah pada tahun 2019 dan 2020 saya bersama masyarakat mengadakan gelar budaya, yang mana gelar budaya ini salah satu tujuan kami yang insya Allah nanti akan menjadi ikon di desa kami. Karena apa? Sekarang ini kan lagi ngetrennya desa wisata. Saya juga sangat ingin untuk menjadikan desa kami ini menjadi desa wisata. Tapi karena sumber daya alamnya yang tidak mendukung, sehingga saya bersama Karang Taruna serta masukan dari tokoh-tokoh masyarakat dengan celetukannya menyampaikan ke saya, "Gini, dulu itu ada ludruk." Yang pada waktu itu tahun 48 ada ludruk, dan itu jatuh bangun sampai 3 kali. Yang akhirnya kata beliau itu orang-orangnya yang karena ludruk di sini itu sudah bubar, akhirnya mendirikan karya dharma yang ada di Kudus pada waktu itu.
itu dedengkot-dengkotnya berlatihnya di desa kami. Sehingga saya coba menggali ke sana, oh kalau gitu yuk kita garap bersama, kita buat bersama desa kita ini menjadi desa budaya. Sehingga dengan sumber daya yang ada, mulai dari anak-anak sampai dewasa, saya ajak bersama-sama untuk mengadakan satu kegiatan yang nanti kita akan tuangkan di dalam satu wadah yang namanya gelar budaya itu. Dan ini memang sangat-sangat bisa sangat-sangat mengagumkan sekali. Yang mana pada waktu itu gelar budaya ini puncaknya adalah 5 dalang, 5 panggung, tapi 1 cerita. Dan ini belum pernah ada loh. Kalau 40 dalang, 1 panggung pernah ada. Ini saya ambil contoh yang besarnya saja. Tapi kalau 5 dalang, 5 panggung, 1 cerita, itu yang mengadakan baru Desa Kedung Setialit. Alhamdulillah kebetulan di desa kami untuk Miyogo pengrawit itu ada pada desa kami. Gamelan ada. Dalang 5-5-nya itu adalah dari desa kami. Saya anggap pada waktu itu adalah yuk kita bongkar mutiara terpendam itu. Saya mengadakan kegiatan 2 tahun berturut-turut itu dengan agenda yang sama, dan pada waktu itu 2 kali saya mengadakan, alhamdulillah juga dirawui oleh Bapak Gubernur. Beliau sangat mendukung untuk kegiatan ini karena ini adalah kearifan lokal yang patut kita uri-uri, kita jaga kelestariannya. Masyarakat desa kami sangat sepakat apa yang saya inginkan. Walaupun masyarakat desa Kedung Setialit ini berada di pelosok desa ya, mereka itu sangat patuh pada pemerintahan. Sehingga apa yang saya inginkan, ketika saya berikan penjelasan yang masuk akal, mereka akan menerima. Harapannya satu, monggo Pak, terserah desa ini mau diapakan, yang penting bisa dikenal di mana-mana. Waduh, pada waktu itu saya juga sangat heran sekali, kenapa ada sosok yang punya pandangan yang luas untuk desanya, sehingga dia berani menyampaikan apa yang dia inginkan. Akhirnya itulah yang saya bahas setiap hari saya adakan pertemuan dengan Karang Taruna bersama para perangkat BPD hampir tiap hari untuk membahas masalah itu. Akhirnya ketemulah titik temu untuk membuat gelar budaya ini, sehingga harapannya semua masyarakat Kedung Setialit ini, gelar budaya ini benar-benar bisa mengangkat derajat desa Kedung Setialit. Desa Kedung Setialit bisa muncul dari permukaan yang nantinya akan membuat besar desa Kedung Setialit. Dan secara pribadi saya pun berharap, walaupun desa Kedung Setialit ini adalah desa yang lokasinya di pelosok, yang sangat-sangat desa, harapan saya kelak desa Kedung Setialit ini akan menjadi kota yang berada di tengah-tengah desa. Nah ini yang unik. Sehingga sebenarnya masih banyak program yang harus kita entaskan, yang harus kita tuntaskan bersama masyarakat desa kami. Dan mereka pun siap untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan pemerintah desa
dengan catatan benar-benar bisa merubah wajah dan merubah keberadaan, nasib, serta perekonomian yang ada di Desa Gerinjani. Salah satunya itu, salah satu mestinya ada salah dua ya. Salah satunya adalah itu bagaimana agar budaya luar ini tidak masuk ke desa kami, sehingga saya kuatkan pada hati nurani mereka agar tertanam bahwa saya ini punya kearifan lokal yang patut kita kembangkan. Maaf, saya juga siap menerima baik buruknya desa dengan keberadaannya pada waktu itu bisa dikatakan di plat merah. Saya jadi kepala desa pertama kali, jadi petinggi pertama kali yang periode pertama. Maaf, ini bukan saya pamer, bukan bangga diri, tidak. Saya sekarang ini masuk ke periode 3 nih. Itu juga saya pusing, Pak. Karena apa? Minta bantuan ke sana kemari ini tidak dapat. Karena tadi sudah merah tadi. Tapi alhamdulillah ini saya bangun, saya buktikan bahwa saya ini bisa. Bersama perangkat yang pada waktu itu perangkat itu sudah tua-tua. Tapi semangatnya luar biasa beliau. Untuk gelar budaya sendiri ini persiapannya itu 4 bulanan. Kita persiapkan, kita rapatkan bersama anak-anak, mengundang teman-teman yang dari luar kota, luar daerah itu. Jadi kita bahas bersama konsepnya nanti bagaimana, terus cara melaksanakannya bagaimana, sehingga secara langsung maupun tidak langsung mereka tidak ada waktu untuk berbaur yang ke luar tadi. Jadi di situ banyak keuntungan bagi kami. Desa sangat diuntungkan ketika desa tersebut ini banyak kegiatan, karena di sini nanti akan bisa untuk menekan angka kenakalan remaja. Jadi sangat terkurangi sekali. Yang dulunya yang namanya anak muda ya seperti itu, kumpul biasanya itu terus kemana-mana dan akhirnya minum-minum dan sebagainya. Tapi kalau kita adakan kegiatan, kita padatkan kegiatan, ini kan minimalnya dia itu ada ewuh pekewuh. Ketika kumpul dengan yang lain, bau alkohol 1-2 kali ya, tapi nanti akan secara pribadi dia akan rigo. Nah, setelah itu dari 2 tahun kegiatan ini, sehingga saya ada gagasan-gagasan, saya adakan pelatihan-pelatihan. Dan di sini saya juga mencoba untuk memberanikan diri. Pada waktu itu saya sondingkan ke SD. Di sini ada 2 SD, SD 1 dan SD 2. Kepala sekolah saya ajak bicara bersama, dan saya minta waktu yang mana 2 sekolahan ini saya isi ekstrakurikuler. Isinya adalah di sana ada mojopat, latihan gamelan, mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Jadi setiap hari Sabtu murid kelas 3 sampai kelas 6 dari 2 sekolahan ini latihan gamelan di sini, Pak. Di samping itu juga dari Karang Taruna, perangkat desa. Alhamdulillah dari beberapa bulan berlatih, perangkat desa kami ini sudah bisa main gamelan campur sarinan.
bisa mereka senang dan kiranya juga sudah layak jual kalau memang kita perdagangkan. Kalau saya melatih untuk warga kami ini, harapan ke depan adalah bisa mandiri. Jadi misalkan kami berharap jelas dari atasan kami, Dinas Pariwisata Kebudayaan, ini bisa mengulurkan tangan atau memberikan pendampingan kepada kami. Ini harapan saya. Dan terus terang saja saya belum pernah sounding. Karena apa? Biasanya ini kalau kita soundingkan, ini kekhawatiran saya akhirnya nanti akan membuat malu kita sendiri. Beliaunya hadir, yang mau dilatih nggak ada. Dan hasilnya memang sangat-sangat signifikan. Hasilnya di sini bukan sekedar kita bisa untuk bermain gamelan, kita bisa nari, kita bisa berdialog, tidak hanya itu. Imbasnya yang paling besar adalah bisa menekan angka kenakalan remaja. Otomatis ini. Nah, ini yang sangat riskan sekali ketika satu desa angka kenakalan remajanya meningkat, ini kan sangat rawan banget. Alhamdulillah untuk Desa Kendeng Sedalit, dengan saya adakan, saya hidupkan lagi Karang Taruna, mereka juga proaktif di desa untuk melaksanakan kegiatan sehingga kenakalan remaja ini terkurangi. Bukan hanya kurangnya ini banyak banget, Pak. Karena apa? Dulunya yang ikut Karang Taruna, boleh ditanya tuh, dia tuh pemabuk semua. Tapi dengan seringnya jago guyon matan bersama saya, takjak makan bareng di sini, takjak diskusi, caranya diskusi bagaimana, ini itu. Saya tidak mampu, saya ngundang teman saya yang sekiranya ada waktu luang, tolong diarahkan. Alhamdulillah mereka pun bisa mengikuti. Dan mereka yang dulunya pemabuk sekarang juga tidak. Rasanya adalah tadi kayaknya itu ketika saya tanya, Mas, nopo kalau memimpinnya? Malas, Pak, jawabnya itu. Karena mabuk dan sebagainya ini sebenarnya adalah mereka itu tidak punya kegiatan. Tolak ukur saya di situ. Dan ini nyata. Kalau mereka ada kegiatan, insya Allah mereka juga akan gigih dengan kegiatan itu. Makanya untuk tahun 2023 ini nanti rencana saya juga mau mengundang teman saya yang pada waktu itu saya kenal di Kota Lama, Pak Jagong, ada beliau ini ngobrol bareng. Dan anehnya padahal ini kan dia juga perlu tenaga, perlu lain sebagainya. Yang penting masyarakatnya mau, Pak. Nah, ini yang tak ternilai harganya. Sehingga beliau insya Allah nanti awal tahun 2023 ini saya ajak ke desa kami, bagaimana agar desa kami ini bisa mengikuti perkembangan zaman dan tidak kalah dengan desa-desa yang lain. Bahkan nanti harapan saya ke depan Desa Kendeng Sedalit ini masyarakatnya bisa menjadi percontohan untuk desa-desa lain. Bagaimana agar desa kami ini
bisa mengikuti perkembangan zaman dan tidak kalah dengan desa-desa yang lain. Mohon hati-hati, diturunkan dulu, hasilnya diturunkan dulu. Jawaban. Ini diturunkan dulu, turun, jawaban dia turun. Pelan-pelan, awas, jawaban. Begitu dulu ya, Mbak. Ya, saling meneh. Nah. Makasih, Bu. Di, yo. Halo YouTube. Saya berkeinginan pada semuanya yang melihat channel ini, berikanlah masukan kami demi kemajuan desa kami. Saya rindu akan kritikan dari panjenengan semua. Adapun misalnya dari apa yang saya sajikan banyak kekurangan, dan dari kekurangan inilah saya belajar. Tapi harapan saya kepada penonton YouTube bisa kreatif sehingga bisa membangun desa masing-masing yang mana kelak akan menjadi desa yang benar-benar desa mandiri.